atau pemaparan materi terkait motif sosial, teman-teman bisa sedikit memahami lah apa sih motif sosial, ada jenis berapakah, gimana sih cara memotivasi seseorang gitu. Oke, pada penjelasan pertama yaitu bisa kita lihat motif sosial dimulai dengan definisinya dulu ya. Nah, motif sosial ini merupakan segala sesuatu yang meliputi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Jadi kita melakukan something itu harus ada motifnya dong. Harus ada, oh aku ngelakuin ini, aku harus gini ya. Aku harus dapet ini ya. Jadi ada tujuan atau ada alasan untuk kita melakukan sesuatu. Jadi itu yang dinamakan dengan motif sosial. Selanjutnya ada beberapa definisi terkait dengan motif. Bisa kita lihat di PPT di layar HP masing-masing ya teman-teman. Motif konstruksi yang potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman yang secara relatif dapat bertahan meski kemungkinan berubah masih ada dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Ini menurut Sri Mulyani Martania. Jadi motif itu bisa berubah enggak sih? Bisa berubah seiring berjalannya apa yang kita tuju. Jadi motif itu tidak hanya stuck di satu motif saja, akan tetapi bisa juga di tengah perjalanan kita melakukan suatu proses. Tentunya ada perubahan motif. Misalnya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu di proses tersebut, kita bisa mengubah motif kita atau tujuan atau dorongan kita melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya yaitu adalah motif, suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia. Ini atau wagarungan ya. Motif juga sesuatu yang menimbulkan tingkah laku menurut Lindsay, Hall dan Thompson ya. Selanjutnya ada dari Atkinson. Beliau berpendapat bahwa motif merupakan suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju pada tujuan tertentu. Tujuan ini berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan. Jadi motif itu tidak hanya berotasi pada bidang politik atau pendidikan saja, atau budaya saja, atau ekonomi saja, tetapi bertujuan sesuai dengan apa yang ditujukan. Jadi setiap orang atau setiap lembaga memiliki motif yang berbeda-beda. Selanjutnya motif atau syarif. Motif, pembagian motif atau jenis-jenis motif ada beberapa ya. Di antaranya itu ada motif biogenetis atau biogenik motif. Nah, artinya motif ini merupakan motif yang berasal dari kebutuhan biologi sebagai manusia. Terdapat pada lingkungan internal, tidak banyak bergantung pada lingkungan di luar diri individu dan berkembang dengan sendirinya. Motif sosiogenetis atau sosiogenik motif adalah motif yang timbul karena hubungan individu dengan lingkungan atau interaksinya. Oke, selanjutnya ini motif jenis atau definisi motif menurut Woodward dan Marquis. Motif yang tergantung pada keadaan jasmani merupakan kebutuhan organik atau seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Motif yang tergantung pada hubungan individu dengan lingkungan dibedakan menjadi emergency motif atau melepaskan diri dari bahaya, melindungi fisik, dan lain sebagainya. Objektif motif merupakan motif yang berhubungan langsung dengan lingkungan, baik individu ataupun benda. Penghargaan seperti benda, penghargaan memiliki mobil, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada drives incentives. Ini menurut Lindsay, Hall, dan Thompson. Drive sendiri merupakan suatu yang mendorong untuk misalnya kita lapar nih atau kita haus. Tentunya kita membutuhkan makanan dan minuman yang mana hal tersebut diperoleh melalui proses. Nah, misalnya lagi ada persaingan nih. Drive primer atau insentif merupakan benda atau situasi keadaan yang berada dalam lingkungan di sekitar individu yang mendorong atau merangsang tingkah laku. Selanjutnya ada macam-macam motif. Yang pertama ada motif tunggal, motif bergabung, motif biogenetis, motif sosiogenetis, dan motif teogenetis.
Tentunya setelah kita mengetahui motif sosial, tentunya kita harus mengetahui juga cara kita atau bagaimana cara kita memotivasi. Memotivasi itu ada yang namanya memotivasi dengan kekerasan atau motivating by force, motivasi dengan bujukan, motivating by enticement, motivasi dengan identifikasi. Tentunya cara memotivasi ini akan saya jelaskan pada next video selanjutnya. Oke, berada di penghujung materi. Seperti biasa, besar harapan saya untuk teman-teman bisa memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar agar video yang saya berikan bisa bermanfaat di next video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.